Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie dijadwalkan akan melakoni laga pamungkas babak grup BWF World Tour Finals 2023 pada Jumat, 15 Desember 2023. Meski telah memenangkan 2 pertandingan straight game, Jonathan masih harus memastikan kelolosannya menuju babak semifinal World Tour Finals melalui laga melawan wakil Tiongkok, Li Shifeng hari ini. HSBC BWF World Tour Finals 2023 sendiri bergulir di Hangzhou, China dan akan memperebutkan hadiah total sebesar $2.500.000. Kejuaraan ini merupakan kejuaraan akhir tahun yang rutin digelar oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, dan hanya bisa diikuti oleh 8 pemain bulu tangkis terbaik di setiap sektor pertandingan. Indonesia memiliki 6 wakil di 4 sektor pertandingan World Tour Finals tahun ini. Dari sektor tunggal putra, 2 wakil Indonesia adalah Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Dilansir dari aplikasi Badminton 4U, baik Jonathan maupun Ginting saat ini tengah berada di posisi teratas grup masing-masing. Jonathan Christie telah mendapatkan 2 kemenangan straight game dari 2 pertandingan babak grup sebelumnya. Namun, masih ada beberapa kondisi yang dibutuhkan Jonathan untuk mengamankan tiket menuju babak semifinal. Pada laga perdana babak grup, Jonathan berhasil mengalahkan wakil terbaik Thailand yaitu Kunlavut Phititsarn. Bermain di atas angin, Jonathan menang straight game dengan skor 21-18 dan 21-8 atas Kunlavut. Kemudian pada laga kedua kemarin, Jonathan kembali raih kemenangan atas wakil Denmark, Anders Antonsen. Melalui pertandingan straight game, Jonathan menang dengan skor 21-16 dan 21-18. Meskipun telah meraih 2 kemenangan telak, namun perolehan poin Jonathan masih mungkin dikejar oleh setidaknya 2 wakil lainnya di grup B tunggal putra. Hal ini yang membuat Jonathan masih harus bermain optimal di laga terakhir babak grup hari ini. Jonathan hanya membutuhkan 1 game kemenangan atas Li Shifeng ataupun selisih poin kekalahan yang tipis dari Li Shifeng. Kondisi lain juga dapat dipengaruhi oleh hasil pertandingan di grup B antara Kunlavut melawan Antonsen hari ini. Kata-kata Anthony Ginting usai tertatih-tatih hadapi Kodai Naraoka di laga perdana BWF World Tour Finals 2023. Matchday 1 grup A sektor tunggal putra itu digelar di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium, China, pada Rabu 13 Desember 2023. Hasilnya, Anthony Ginting sukses menuntaskan perlawanan Kodai Naraoka dengan kemenangan. Tunggal putra nomor 4 dunia asal Indonesia itu menekuk jagoan Jepang dengan susah payah dalam rubber game via skor Oktober 21, 21-10, dan 21-18. Bahkan, Anthony Ginting sampai dibuat tertatih-tatih setelah menghadapi perlawanan Kodai Naraoka. Kendati demikian, pemain 27 tahun asal Cimahi, Bandung, itu tetap bersyukur atas kemenangan yang diraihnya dalam laga perdana grup A. Terlebih, Anthony Ginting mendapat suntikan motivasi dari para penonton yang menjadi salah satu faktor kemenangannya atas Kodai Naraoka. Dukungan dari mereka membuat Ginting mampu comeback di game kedua dan ketiga. Di sisi lain, Anthony Ginting mengaku belum bisa menerapkan strateginya dengan konsisten di game pertama sehingga kalah. Namun di game ketiga, pemain asal Cimahi itu tidak lengah dan tidak mempertahankan tempo hingga fokus menerapkan strateginya. Kemenangan ini membuat Anthony Ginting berada di peringkat kedua grup A. Selanjutnya, tunggal putra nomor 1 Indonesia itu akan menantang wakil tuan rumah, Siuki, Kamis 14 Desember 2023. Gregoria Mariska tunjung takluk di tangan Tai Tzu-ying pada laga pertama grup A BWF World Tour Finals 2023 nomor tunggal putri. Andalan Indonesia itu mengaku kalah dengan skor 18-21 dan 17-21 dalam waktu 43 menit. Bermain di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium, Hangzhou, China, Rabu 13 Desember 2023 pagi, Gregoria mampu membuat Tai kerepotan dengan serangan-serangan drop shot tajam yang dilancarkannya. Namun, dia kerap kali membuat kesalahan sendiri sehingga skor terus imbang di angka 6-6. Pertarungan sengit terus terjadi setelah itu di mana kedua pemain silih berganting memimpin hingga mencapai skor Oktober 10. Pada akhirnya, Georgie, sapaan Gregoria, bisa menginjak interval game pertama lebih dulu di angka Oktober 11.
Gregoria bisa memegang kendali permainan selepas interval. Pemain kelahiran Wonogiri itu benar-benar membuat Tai Tzu Ying kewalahan dengan variasi serangannya. Alhasil, dia bisa memperlebar keunggulannya menjadi November 15. Akan tetapi, pemain ranking 7 dunia itu mulai balik tertekan setelah Tai Tzu Ying banyak melakukan netting di depan hingga skor menjadi imbang 16-16. Bahkan, akhirnya pemain peringkat 4 dunia itu balik memimpin 16-17 dan akhirnya merebut kemenangan di game pertama dengan skor 18-21. Tai mendominasi jalannya pertandingan di game kedua. Dia bermain lebih menyerang dan membuat Gregoria berada dalam tekanan. Hasilnya, pemain berusia 29 tahun itu unggul 5-2. Akan tetapi, Gregoria mampu bangkit dan keluar dari tekanan hingga bisa menyamakan kedudukan di angka 5-5 dan 6-6. Sayangnya, lagi-lagi pemain berusia 24 tahun itu membuat error-error sendiri sehingga kembali tertinggal 6-9 dan kemudian Agustus 11 saat interval game kedua. Usai rehat, sang jagoan tim merah putih kembali memberikan perlawanan dan bisa mengejar ketertinggalannya di angka 15-15. Namun, Gregoria kembali membuat banyak kesalahan sehingga wakil Taiwan itu unggul lagi di angka 1-17-18 dan kemudian mengalahkannya dengan skor 17-21 di game kedua. Dengan hasil tersebut, Gregoria duduk di dasar klasemen grup A. Dia hanya kalah selisih poin dari unggulan pertama Korea Selatan, An Seong yang juga kalah dari Kim Ga-eun dengan skor 18-21 dan 18-21 di laga lain.